Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Binti Mu'allamah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Tiana Khairunisa dengan NIM 12621321319. Nomor absen 38, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang struktur bangunan ilmu manajemen pendidikan Islam. 1. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah uraian mengenai suatu objek atau masalah yang diperoleh dari pemikiran yang runtut, metode ilmiah, umum, dan kumulatif. 2. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Setelah mempelajari tentang pengertian ilmu pengetahuan, ada pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Di antaranya ialah 1. Empiris. Ciri ilmu pengetahuan diperoleh lewat proses pengamatan, penelitian, percobaan terlebih dahulu. Dari proses panjang itulah yang akhirnya melahirkan pengetahuan. 2. Radikal. Maksud dari radikal bukanlah kebebasan tanpa aturan, tetapi lebih fokus upaya untuk menguraikan sampai ke akar persoalan dan lebih menekankan pada esensinya. 3. Sistematis. Dikatakan sistematis karena ilmu yang sudah ditemukan kebenarannya perlu disebarluaskan, karena tidak semua orang awam tahu maksud dari penelitian atau penemu ilmu pengetahuan tersebut. Maka dari segi penyampaiannya atau penyebarluasan ilmu pengetahuan harus disusun secara sistematis. 4. Objektif. Sifat ilmu pengetahuan harus objektif. Maksud objektif tidak memihak. Adapun manfaat sifat objektif yaitu menghilangkan prasangka atau penilaian negatif orang lain. 5. Analitis. Ciri yang sudah pasti. Tentu saja ilmu tersebut dibuat secara analitis, di mana disampaikan secara rinci, kritis, dan menyeluruh. Jadi, tidak ada yang namanya membeda-bedakan persoalan atau perannya. 6. Verifikatif. Maksud dari verifikatif adalah ilmu pengetahuan harus sudah melalui pengujian berkali-kali. Pengujian ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dari mencari jawaban sempurna terkait pertanyaan yang selama ini mungkin masih dipertanyakan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. 7. Logis. Pengertian ilmu pengetahuan secara logis diperoleh melalui metodologi penelitian dan disusun secara logis. Tujuannya untuk mencapai keseluruhan solusi dan pesan. 8. Bersifat ilmiah. Ilmu pengetahuan bersifat ilmiah dan proses perolehan ilmu pengetahuan memang dilakukan secara serius dan bersungguh-sungguh. 9. Kritis. Dikatakan kritis apabila teori tersebut tidak lagi ditemukan teori definitif. Selain kritis, ilmu pengetahuan sebagai keterhubungan teori dengan kasus yang sekarang tengah terjadi. Itulah ciri-ciri ilmu pengetahuan. Dari ciri di atas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu bukanlah ilmu yang abal-abal. Maka tidak heran jika kita harus membayar banyak uang demi memperoleh ilmu pengetahuan. 3. Manajemen pendidikan dasar ilmu. Pengertian manajemen pendidikan dasar Islam adalah seni dan ilmu mengelola, mengatur sumber daya pendidikan dasar Islam untuk mencapai tujuan pendidikan dasar Islam secara efektif dan efisien. 4. Landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam dunia filsafat, pengembangan ilmu pengetahuan itu dilandasi oleh 3 buah sistematika atau pendekatan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Di antaranya yaitu 1. Ontologi.
teori yang membahas atau mendefinisikan apa keberadaan suatu benda, atau ilmu secara empiris, sehingga menghasilkan realitas. Misalnya, apa alam semesta itu? Apa yang dimaksud makhluk hidup? 2. Epistemologi, teori yang mengkaji tentang pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan itu bisa lahir atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu, sehingga akan menghasilkan suatu metode ilmu yang nantinya akan melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti yang dikenal sekarang. 3. Aksiologi, teori yang membahas mengapa atau untuk apa adanya ilmu atau suatu benda, sehingga menghasilkan tujuan dan nilai yang di dalamnya terkandung norma sosial, dasar berpikir atau menalar, landasan hidup, dan guna dari pengetahuan tersebut. Yang terakhir ialah struktur dasar ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam. Demikian halnya dalam ilmu pengetahuan memiliki struktur dasar. Sebuah ilmu pengetahuan muncul dan bertahan karena struktur di dalamnya solid. Ada 6 bangunan dasar ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah 1. Masalah. Struktur bangunan ilmu pengetahuan yang paling dasar adalah masalah. Bermula dari masalah ini, kemudian manusia berusaha mencari kebenaran atau jawaban atas semua masalah yang dihadapinya. Masalah ini sebenarnya adalah realitas yang terjadi dalam kehidupan. Munculnya masalah bermula dari adanya kesenjangan antara konsep ideal tentang suatu hal dan fakta yang dihadapi manusia. Kebenaran yang diperoleh manusia melalui usaha mempertanyakan masalah tersebut secara radikal dan melalui langkah-langkah ilmiah memunculkan sebuah ilmu pengetahuan yang baru. 2. Sikap ilmiah. Masalah yang terjadi pada manusia akan terasa biasa jika tidak tertanam sikap ilmiah padanya. Sikap ilmiah inilah yang mendorong manusia untuk berpikir kritis dan radikalis menghadapi sebuah persoalan atau masalah kehidupan yang menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Lahirnya disiplin ilmu baru bermula dari keingintahuan yang besar dari seseorang yang mencari tahu kebenaran terhadap sesuatu. Sikap ilmiah meliputi kecurigaan, keterbukaan, objektif, kesementaraan, dan menangguhkan kesimpulan. 3. Metode. Metode dalam hal ini adalah metode ilmiah, yaitu prosedur atau mekanisme dalam membangun ilmu pengetahuan dari pengetahuan-pengetahuan yang masih bersifat pra-ilmiah, dengan pola sistematis dan patuh asas prosedural dan teknik normatif, sehingga dihasilkan validitas atau kesahihan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah ini tentu harus disesuaikan dengan sifat dasar objek-objeknya. Ada 3 ciri metode keilmuan, yaitu empiris, rasional, dan sistematis. 4. Aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan ilmiah dalam rangka untuk menggali data dan informasi tentang objek kajian yang dilakukan. Aktivitas bisa bersifat individu atau sosial. Bentuk aktivitas tergantung dari jenis kajian yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan jenis grant, desain penelitian yang dipilih. Aktivitas ilmiah bisa bersifat individu jika desain penelitian kualitatif dipilih. Penggalian data dan informasi yang sahih hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri. Artinya, peneliti harus menjadi bagian dari setting penelitian itu sendiri.
Kehadiran peneliti pada lokasi penelitian itu tidak dihindarkan. 5. Adanya kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari masalah yang dihadapi atau mempertanyakan yang diajukan, atau pertanyaan yang diajukan. Kesimpulan mengandung kebenaran yang diyakini oleh peneliti karena struktur bangunan dasar keilmuan sudah dilakukan dengan benar. Kesimpulan harus proposisi, bukan definisi. Proposisi adalah bentuk lahirnya dari sebuah keputusan yang bisa bersifat positif atau penegasan dengan ditandai kopula positif seperti adalah, yaitu, ialah, atau bersifat negatif atau penegasikan yang ditandai dengan kopula negatif seperti tidak, bukan. Definisi adalah membatasi terhadap suatu dan ditandai dengan kopula positif. 6. Pengaruh. Hasil sebuah penelitian hendaknya memiliki implikasi positif terhadap ilmu dan keilmuan. Dalam konteks manajemen, seharusnya ada 3 ranah implikasi pengaruh. Ketiganya adalah pengaruh terhadap jurusan manajemen pendidikan Islam sendiri, teknologi, industri, masyarakat, dan peradaban. Ilmu pada dasarnya merupakan kumpulan pengetahuan atau sistem yang bersifat menjelaskan berbagai gejala alam yang memungkinkan manusia melakukan serangkaian tindakan untuk menguasai gejala tersebut berdasarkan penjelasan yang ada dengan metode tertentu. Dalam hal ini, ilmu mempunyai struktur dalam menjelaskan kajiannya. Struktur ilmu menggambarkan bagaimana ilmu itu tersistematisir, membangun atau terkonstruksi dalam suatu lingkungan, di mana keterkaitan antara unsur-unsur nampak secara jelas. Struktur ilmu merupakan ilustrasi hubungan antara fakta, konsep, serta generalisasi. Dengan ketentuan tersebut akan membentuk suatu bangunan kerangka ilmu tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.